Oke, selamat pagi adik-adik. Nah, jadi hari ini kita belajar tentang hubungan besar sudut-sudut pada dua garis sejajar yang dipotong garis lain. Nah, ini adalah materi lanjutan dari video sebelumnya. Nah, di video sebelumnya kita udah mengenal sudut-sudut yang dibentuk pada dua garis sejajar yang dipotong garis lain. Nah, jadi pada pertemuan ini kita akan membahas tentang hubungan sudut-sudut tersebut. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu sudut-sudut sehadap. Nah, kira-kira hubungan sudut-sudut sehadap ini gimana? Nah, hubungan mereka adalah jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka sudut-sudut yang sehadap sama besar ya. Nah, langsung ke contoh. Oke, pada gambar di samping, jika besar D sudut DAB 75 derajat, maka tentukan besar sudut-sudut berikut A dan B ya. Oke, langsung kita lihat dulu gambarnya. Ya, di sini yang diketahui adalah sudut DAB, berarti DAB berarti sudut yang ini. Oke, ini 75 derajat. Yang ditanya adalah CBE, berarti CBE, kemudian FDC. Ada dua yang ditanya. Oke, nah jadi yang pertama kita cari dulu yang ini ya, CBD. Nah, kalau kita lihat ini dengan ini, nah ini kan menghadap arah yang sama, berarti kita katakan sudut sehadap. Nah, kalau sudut sehadap itu berarti besarnya sama, maka bisa kita tuliskan sudut CBE ini sama dengan sudut DAB. Ini dan ini sama ya. Oke, sudut sehadap. Maka sama dengan 75 derajat. Nah, ini juga 75. Kemudian yang B yang kita cari adalah FDC, berarti ini. Nah, kalau kita perhatikan juga ini kan menghadap arah yang sama juga. Nah, maka tetap juga kita katakan jadi sama ya. FDC sama dengan DAB. Sudut sehadap berarti sama juga 75 derajat. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu sudut-sudut dalam berseberangan. Nah, kalau dikatakan sudut-sudut dalam berseberangan ini hubungannya yaitu jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka sudut-sudut dalam berseberangan nah sama besar juga ya. Oke, langsung kita lihat gambarnya. Nah, kira-kira yang sudut dalam berseberangan seperti apa? Nah, ini mengingat kembali misalnya yang dua, ini yang bagian dalam ya, antara A dan B ini bagian dalam. Kemudian yang dengan yang B4, nah ini berseberangan tapi berada di antara A dan B. Oke, berarti bisa kita tuliskan sudut A2 sama dengan sudut B4 karena mereka adalah dalam berseberangan. Oke, tapi boleh juga sebenarnya ini selain A2 dan B4 boleh juga B1 dan A3. Oke ya, boleh sah saja nanti itu ditulis. Kemudian yang ketiga sudut-sudut luar berseberangan. Nah, ini juga jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka sudut-sudut luar berseberangan sama besar. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini. Nah, jadi misalnya A1 luar berseberangan dengan ini. Oke ya, berarti bisa kita tulis A1 dengan B3 itu juga sama ya besarnya. Sudut luar berseberangan sama-sama di luar ya. Kalau di dalam tadi kan di antara A dan B ini, di antara dua garis ini ya, di dalam, berarti di luar yang ini gitu. Kemudian boleh juga A2 berarti ini dengan B4 ini. Oke, itu juga merupakan sudut luar berseberangan. Nah, untuk yang berseberangan ini kita lihat contoh soalnya. Pada gambar di samping, garis A sejajar D dipotong oleh C di A dan B. Jika besar sudut A1 110, tentukan besar sudut B4. Oke, kita lihat dulu gambarnya ini ya. Yang diketahui di soal adalah A1, berarti ini. A1 ini yang ditanya adalah B4. Nah, kira-kira kalau kita lihat A1 dan B4 ini gak ada hubungan dari yang kita pelajari. Nah, yang B4 ini kayaknya hubungannya ke A2 ini. Nah, maka yang pertama kita cari A2-nya dulu ya. Nah, gimana caranya? Nah, kebetulan A1 ini berpelurus dengan A2 ini. Ini kan kalau kita buat ini, misalnya ini sampai ke sini itu 180. Nah, berarti kalau diketahui ini, ya berarti A2-nya ini 180 kurang A1. Oke, kita boleh kita tulis seperti ini ya. Sudut A1 tambah A2 sama dengan 180 derajat karena saling berpelurus. Oke, berarti sudut A2 sama dengan 180 kurang sudut A1 sama dengan 180 kurang 110 sama dengan 70 derajat. Itulah A2 di sini. Nah, sekarang A2 dengan B4 ini kita katakan adalah dalam berseberangan.
berarti pasti sama. Oke, karena dalam berseberangan berarti B4 nya juga itu menjadi 70 derajat. Nah, itulah contoh soalnya. Oke, kita lanjut ke yang keempat, sudut-sudut dalam sepihak. Nah, kalau sudut-sudut dalam sepihak ini hubungannya adalah jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka jumlah besar sudut-sudut sepihak adalah 180. Berarti sudut yang satu ditambah sudut yang satunya lagi itu adalah 180. Oke, contohnya seperti ini, kita lihat gambar. Nah, yang dalam sepihak itu adalah sama-sama di atas atau sama-sama di bawah atau sama-sama di kiri, sama-sama di kanan. Nah, jadi konteksnya itu ya. Nah, jadi sama sepihak. Nah, jadi contohnya di sini A2 pasti sepihak dalam sepihak dengan B1. Oke, nah berarti bisa kita tuliskan A2 ditambah dengan sudut B1 sama dengan 180. Atau boleh juga sebenarnya A3 dengan B4. Nah, itu 180 juga ya. Oke, itulah untuk sudut-sudut dalam sepihak. Yang kelima adalah sudut-sudut luar sepihak. Nah, sudut-sudut luar sepihak ini juga sama, jumlah besar sudut-sudutnya 180. Nah, jadi mirip-mirip ya. Oke, yang luar sepihak berarti bisa kita katakan yaitu dia seperti ini. Ini di luar ya, sama-sama di luar, tapi ya sama-sama di atas luar sepihak. Maka bisa kita tuliskan di sini P1 ditambah dengan Q2 itu sama dengan 180 derajat. Kemudian juga boleh P4 ini sama-sama di bawah dua-duanya tapi di luar, dan Q3. Oke, 180 derajat. Nah, itulah untuk sudut-sudut yang sepihak ya. Kita lihat contoh soalnya. Pada gambar samping, A sejajar dengan B dan besar sudut P1 125 derajat, besar sudut Q4 dan Q1. Nah, ini gambarnya. Berarti yang diketahui P1 ini yang diketahui, yang kita cari adalah Q4. Berarti Q4 ini, kemudian dan Q1. Oke, nah kira-kira P1 dan Q4 ini hubungannya apa? Nah, ini adalah luar sepihak ya, sama-sama ini di luar, sama-sama di kiri juga ya. Nah, jadi mereka adalah luar sepihak. Makanya di situ P1 ditambah Q4 sama dengan 180. Maka bisa kita tuliskan P1-nya udah ada 125, maka ditambah dengan Q4 180, berarti Q4 sama dengan 180 kurang 125. Ini kita pindahkan, maka kita peroleh jadi 55 derajat. Nah, itulah Q4-nya. Nah, sekarang yang masalahnya adalah Q1 ini. Nah, kira-kira hubungannya Q4 dengan Q1 adalah, nah kembali lagi ini sudut berpelurus. Ini 180, andaikan ini seperti busur ya, busur yang sering kita gunakan. Maka kita buat jumlah Q1 dengan Q4 itu 180. Nah, Q4-nya kita udah tahu. Oke, ini sudut berpelurus. Maka dapat kita Q1 itu adalah 180 dikurang 55, maka dapat 125. Nah, itulah dasar Q1 ini. Demikian untuk hubungan sudut-sudut pada dua garis sejajar yang dipotong oleh garis yang lain. Oke, terima kasih.